Sore teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi kita minggu ini, statistika dan probabilitas. Untuk materi minggu ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Jadi untuk konsepnya sendiri ini sebenarnya sama, tapi untuk perbedaannya yaitu adalah untuk permutasi sendiri itu bisa diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek, sedangkan untuk kombinasi sendiri adalah tanpa memperhatikan urutan objek. Jadi nanti perbedaannya seperti apa kita akan bahas sama-sama, kita akan lihat juga contoh-contoh soalnya seperti apa. Yang akan kita bahas yaitu adalah tentang permutasi. Nah, untuk pengertiannya secara luas sendiri ini adalah susunan berbeda pengaturan benda-benda di dalam kumpulannya yang dapat diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutan objek. Nah, jadi untuk banyaknya permutasi dari n benda itu bisa kita simbolkan dengan n faktorial. Nah, untuk faktorial sendiri saya ingatkan kembali kalau misalnya ada soal untuk mencari 5 faktorial, berarti kalian harus menghitung 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian kalau misalnya ada di soal 3 faktorial, yaitu adalah kalian harus mencari 3 dikali 2 dikali 1. Jadi semakin menurun. Nah, ini contohnya 1, 2, 3 sampai n nya kalian itu berapa. Nah, untuk contoh soal yang pertama, jadi ada soal berapa banyak kata yang terbentuk dari huruf-huruf kata bosan. Jadi untuk yang pertama, untuk minggu lalu kalian sudah belajar tentang kaidah perkalian. Untuk yang pertama, bisa kalian menggunakan kaidah perkalian, yaitu adalah kan kita punya 5 huruf B, O, S, A, dan N. Jadi ada 5 faktorial. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 yaitu adalah 120. Ini kalau kita menghitung menggunakan kaidah perkalian. Sedangkan cara yang kedua kalian menggunakan cara permutasi, yaitu langsung saja berapa banyak yang kalian punya. 5 tinggal difaktorialkan aja. 5 faktorial. Kalau ditulis panjang ya sama seperti ini. Jadi sebenarnya sama saja, cuman lebih singkat kalau kita menuliskan dengan cara permutasi. Yang kedua, kalau ditanya berapa banyak cara mengurutkan nama 25 orang mahasiswa, ya berarti 25 faktorial. 1 dikali 2 dikali 3 sampai dikali 25. Begitu caranya. Kemudian kalau nah ini ya, kalau misalnya banyaknya permutasi dari n benda berlainan jika diambil R sekaligus, itu kita bisa melihat rumusnya. Permutasi dari n benda diambil dari R. Kemudian untuk menghitungnya yaitu adalah kita mencari n faktorial dibagi dengan di dalam kurung n dikurangi R difaktorialkan. Atau notasi lainnya bisa kalian di depannya ini nulisnya n p r. Kemudian untuk contohnya sendiri, contoh yang ketiga yaitu ini ya, berapa banyak pasangan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf alfabet jika tidak boleh ada perulangan huruf. Seperti yang kita tahu, kalau alfabet itu ada 26 huruf. Kemudian di sini kalau kalian lihat yang ditanyakan itu adalah pasangan. Berarti kalau pasangan kan ada 2. Jadi untuk menghitungnya yaitu adalah P dari 262. Nah, begini caranya. 262. Kalau kalian kembali lagi tadi
ke rumus yang atas itu adalah n faktorial, n-nya kalian itu adalah 26. Kemudian n dikurangi r di faktorial. Jadi 26 dikurangi 2 yaitu adalah 24 faktorial. Jadi tinggal kalian dicoret aja, 26 dikali 25 yaitu adalah 600. Untuk contoh yang keempat, kalian kemudian cari berapa banyak string yang dapat dibentuk yang terdiri dari 4 huruf berbeda diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Nah, jadi yang pertama yang kalian harus cari tahu itu adalah kalau huruf itu terdiri dari ada berapa banyak. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau untuk huruf itu kita punya 26 huruf. Sedangkan untuk angka itu kita punya 0 dari 9, yaitu jumlahnya adalah 10. Yang pertama kita cari permutasi dari hurufnya dulu, ada 26 diambil yaitu adalah 4. 26,4. Kemudian yang kedua kita cari permutasi dari angka yaitu jumlahnya ada 10, kita perlukan itu adalah 3. Kemudian di sini tinggal kalian cari aja perkalian dari P26,4 dan P10,3. Nah, ini kalian dapatkan yaitu adalah 258.336 string yang dapat dibentuk kalau terdiri dari 4 huruf berbeda dan diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Kemudian kalau permutasi n buah benda di mana ada n1 untuk jenis yang pertama, n2 jenis yang kedua, n3 jenis yang ketiga sampai nk itu sampai jenis yang k, itu kita bisa tuliskan atau kita mencari permutasinya dengan rumus seperti ini. Jadi yang pertama kalian cari jumlah secara totalnya, n-nya kalian ada berapa. Kemudian kalian cari n1 ada berapa, n2 ada berapa, n3 sampai n ke k. Kemudian setelah itu kalian untuk mencari permutasinya yaitu adalah n faktorial dibagi dengan n1 faktorial dikali dengan n2 faktorial sampai nk faktorial. Sebagai contohnya, misalnya ada kalian diminta untuk mencari banyak string yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi. Jadi langkah yang pertama kalian cari n-nya dulu. N-nya tinggal kalian hitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. N-nya itu ada 11. Atau kalian bisa pisahkan S-nya semestanya yaitu ada M, ada I, ada S sampai seterusnya. Kemudian kalian cari dulu N yang ke-1. N1 kita anggap sebagai M. Kalian cari jumlahnya ada 1 buah. N2 itu adalah I, ada 4 buah. N3 ada S 4 buah. N4 itu ada P 2 buah. Kalau kita lihat huruf-huruf yang ada di kata Mississippi itu sudah masuk semua ke dalam sini. Jadi sudah ada semua di sini. Kemudian selanjutnya ini tadi sudah saya jabarkan di awal, kalian cari atau kalian mau mencari dulu per hurufnya bisa, baru kalian mencari n-nya, itu tidak masalah. Kemudian setelah itu tinggal kalian cari P dari n-nya itu ada 11. Kemudian M-nya atau N1 itu ada 1, N2 ada 4, N3 ada 4, dan N4 itu ada 2. Jadi kalian mencari permutasi dari ini. Kalau kita masukkan, nah kita dapat ini 34.000
buah. Tidak bingung untuk contoh yang selanjutnya. Kalau misalnya ada 12 lembar karton akan diwarnai, sehingga 3 diantaranya itu berwarna hijau. Jadi hijau ini sebagai N1, 2 berwarna merah ini N2, 2 berwarna kuning N3, sisanya berwarna biru. Nah, biru ini adalah sebagai N4. Kalian diminta untuk mencari jumlah cara pengecatannya. Jadi kita cari dulu birunya ada berapa. Berarti kan 12 dikurangi 3 dikurangi 2 dikurangi 2, yaitu kita dapat 5. Setelah itu kalian tinggal cari aja permutasi dari 12, kemudian 3, 2, 2 dan 5. Ini kalian tinggal cari ini. Nah, hasilnya adalah kita dapat 166.320 cara pengecatan. Begini caranya. Kemudian, nah di sini 12 buah lampu berwarna, ada 4 merah, N1, 3 putih, N2, 5 biru, N3 dipasang pada 18 buah soket dalam sebuah baris, sisanya 6 buah soket dibiarkan kosong. Berapa jumlah cara pengaturan lampu? Nah, kalian jangan terjebak dengan kata kosong, karena kata kosong di sini itu termasuk N, karena ada 6 buah soket. Jadi N itu untuk yang kosong, soket yang kosong itu sebagai N4. Jadi N4 nya itu ada 6. Kemudian kalian cari permutasi dari 18, 4,3, 6 caranya. Sehingga nanti kalian coba hitung dapat berapa cara. Nah, ini contoh yang terakhir, masuk ke kombinasi. Kalau ada berapa banyak cara membagikan 8 buah buku berbeda kepada 3 orang mahasiswa bila Billy mendapat 4 buah buku, Andi serta Tony masing-masing itu memperoleh 2 buah buku. Nah, jadi sama, tinggal kalian cari dulu N1 sampai N3 berapa, kemudian kalian masukkan ke dalam rumus sehingga mendapatkan 420 cara. Nah, sebelum kita masuk ke kombinasi, untuk absensi hari ini seperti biasa kita absen di siasat. Untuk syaratnya hari ini cukup kalian menuliskan NIM kalian saja di kolom kritik. Kemudian kita masuk ke kombinasi. Jadi untuk kombinasi sendiri ini merupakan bentuk khusus dari permutasi. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, kalau permutasi ini urutan kemunculan itu diperhitungkan, sedangkan untuk kombinasi sendiri itu urutan kemunculannya diabaikan. Jadi untuk simbol dari kombinasi itu adalah C. Kalau misalnya ada jumlah kombinasi dari n benda yang berlainan, bila diambil sebanyak R sekaligus, itu bisa disimbolkan sebagai C di dalam kurung N, R. Contoh yang pertama untuk rumusnya sendiri, untuk mencari sini berapa banyak himpunan bagian yang terdiri dari 3 elemen yang dapat dibentuk N, dari R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial, simbolnya itu adalah C, dikalikan dengan kemudian N dikurangi R di faktorial, dan yang kita atau untuk simbol lainnya yaitu adalah, jadi kombinasi dari 4,3 dituliskan ke atas dan ke bawah, kemudian kalian masukkan ke dalam rumusnya tadi. Nah, sehingga kita dapatkan rumusnya jadi yaitu adalah 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 1 faktorial
yaitu kita dapat 4. Nah, jadi supaya kalian tidak bingung kalau misalkan P itu adalah ABCD. Nah, untuk himpunan bagian itu sendiri adalah ada ABC, ada ABD, ada ACD, dan ada BCD. Kemudian di sini kan kalau kombinasi, urutan di dalam himpunan itu tidak penting. Jadi ABC itu sama dengan CBA karena anggotanya itu adalah sama. Selanjutnya yaitu ada berapa banyak cara untuk membentuk panitia, ada komite, komisi, dan lain sebagainya yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Jadi N-nya itu adalah 25, R-nya itu adalah 5. Nah, jadi penjelasannya yaitu adalah panitia atau komite ini sendiri kelompok yang tidak terurut. Jadi setiap anggota di dalam panitia itu adalah kedudukannya sama. Nah, kalau misalnya dipilih ada A, B, C, D, E, banyak caranya yaitu adalah C dari 25,5 kita dapat 53.130 cara. Kemudian contohnya lumayan panjang. Kalau ada 5 orang mahasiswa jurusan matematika dan 7 orang mahasiswa jurusan kimia, ada berapa banyak cara untuk membentuk panitia yang terdiri dari 4 orang apabila yang A itu tidak ada batasan jurusan. Kemudian yang B, semua anggota panitia itu harus dari jurusan matematika. Yang C, semua anggota panitia harus dari jurusan kimia. Yang D, semua anggota panitia harus dari jurusan yang sama. Kemudian yang E, 2 orang mahasiswa per jurusan itu harus mewakili. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada batasan jurusan, berarti N-nya itu adalah 5 ditambahkan dengan 7, yaitu adalah 12. Kemudian R-nya itu adalah 4. Kemudian kalau kita lihat semua anggota panitia harus dari jurusan matematika. Kalau dari jurusan matematika itu ada 5, N-nya itu sama dengan 5, R-nya tetap 4. Kalau ini N-nya itu adalah tadi 5 ditambah 7, yaitu ada 12. Kemudian kalau yang C, semua anggota panitia harus dari jurusan kimia, yaitu adalah N-nya sama dengan 7, R-nya sama 4 orang. Kemudian semua anggota panitia harus dari jurusan yang sama. Jadi nanti akan ada 2, kalian harus mencari kombinasi dari jurusan matematika dan kalian harus mencari kombinasi dari jurusan yang kimia. Baru dijumlahkan. Kalau untuk yang E, 2 orang mahasiswa per jurusan harus mewakili. Jadi kalian mencari kombinasi dari masing-masing jurusan, tetapi R-nya itu adalah 2. Karena di sini ketentuannya masing-masing itu adalah 2. Jadi kita dapatkan jawabannya seperti ini. Kalau yang A tidak ada batasan jurusan, kita mencari kombinasi dari 12,4. Kalau yang B itu adalah kombinasi dari 5,4. Yang C kombinasi 7 dari 4. Yang D itu kita mencari kombinasi 5,4 ditambahkan dengan 7,4. Untuk yang D 5,2 dikalikan dengan 7,2. Ini contoh untuk kombinasi. Sekarang tugas kalian yaitu adalah menghitung ini sebagai tugas individu kalian. Jadi kalian mencari berapa banyak cara untuk membentuk sebuah panitia yang beranggotakan 7 orang yang dipilih dari 9 orang pria dan 7 orang wanita. Jika di dalam panitia tersebut paling sedikit beranggotakan 4 orang wanita. Nah, kalian coba pahami lagi persoalannya itu seperti apa. Coba kalian tuangkan. Kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas, nanti bisa kalian tanyakan baik di grup ataupun secara pribadi kepada saya. Ini nanti tugas seperti biasa, kalian ketentuannya akan ada di Google Classroom. Setelah ini nanti akan saya informasikan. Jadi untuk materi kita minggu ini sampai di sini saja. Terima kasih.